Selamat siang. Halo Sobat Master. Halo Sobat Master. Sobat Master, ini anak-anak Indonesia yang sangat luar biasa. Hari ini di acara program Warna-Warni Dunia Anak. Ini coba lihat. Ini Delon. dengan siapa? Delon. Delon. Ini Aska. saya kan. Oke, disapa dulu nih. Delon, Sobat Master. Halo Sobat Master. Kenalkan diri, nama saya. Kenalkan nama saya Delon. Umur Saya 8 tahun. sekolah. Sekolah saya di SD Talenta Taman Sombong. Oke. Kelas? Kelas 2. Halo, perkenalkan nama saya Aska. Umur saya 12 tahun. Sekolah di SD Lukmanul Hakim, kelas 6. Halo, saya Julian Ferdinand, saya umur 19 tahun. Hobi saya adalah mengikuti kegiatan olahraga seperti bermain basket, lari, dan lainnya. Oke, nih Sobat Master, ini Delon, Aska, dan Ferdinand. Delon, kita ngomong boleh sebentar, Delon. Delon, ini hobinya suka apa? Hobi aku masak dan bernyanyi. Bisa masak, bro. Kenapa suka masak? Karena dari kelas aku masih kecil, masih playgroup, aku suka masak. Oh, masak apa? Masak kue. Kalau nyanyi? Kalau nyanyi aku suka lagu seperti Oke, bisa dinyanyi coba sebentar. Gua baik. Coba nyanyikan. dan bersusah hati, air matanya berlinang, emas intannya Luar biasa. terkenang. Oke, keren. Dulu Delon. Oke, sekarang Aska. Aska. Kalau di mana Aska? SD Lukmanul Hakim. Itu hobinya apa? Baca buku. Kenapa dengan baca buku? Bisa tahu banyak tentang dunia, juga mengisi waktu luang. Cita-cita? Jadi penulis bisa. Penulis? Suka Pokoknya nulis? jadi enggak. Enggak. Bisa. Bukan bukan yang dibaca, bacanya yang bagus. Bacanya. Suka buku apa yang dibaca? Buku cerita, buku komik. Oke. Oke, ini sekarang ke Ferdinand. Oke, ini Ferdinand. Ini tangguh sekali nih kelihatannya. Atau dia sekolah olahraga? Ya, aku suka olahraga sih, ngikutin dunia olahraga mulai dari SMP. Oh, Ya. olahraga apa? Kalau untuk pertama kali dulu saya ikut taekwondo sama basket. Oke, itu sekarang? Sekarang karena dunia corona dan terlebih jadwal latihan sekarang udah jarang diadain gitu. Jadi kita latihan masing-masing di rumah. Gitu. Jaga stamina, gitu. Kebugaran, olahraga sendiri di rumah gitu. Benar-benar. Sobat Master nih keren. Delon, hoki juga bisa, nyanyi bisa, terus apa lagi? Acting. Oh, sekarang lagi sekolah di sekolah acting di mana? Ya enggak sih, Oke. Jadi sekarang sibuknya lagi syuting apa nih? Ucap kan Tian ternyata keren. Jadi apa tak? Ujang, Jadi Ujang. Sebagai apa karakter Ujang? orang kaya. Wah, keren Delon, keren. Aska nih sekarang Aska. Cita-cita Aska mau jadi apa sih? Jadi aktor atau Aktor. jadi penulis. Ikut juga sekolah acting? Belum lah. Itu pernah ikut. Pernah jadi talent untuk main film? Pernah sekali jadi iklan untuk panti asuhan gitu. Woi, keren ternyata ini. Ini talenta muda Pak dia keren. Askia nih. Sekarang aktif di dunia broadcast juga. Kalau aku sendiri sih untuk broadcast sebenarnya agak sudah sih ya. Jadi sekarang tuh sebenarnya kita lagi sebelum kalau ditanya soal cita-cita ya paling kalau misalkan dibilang untuk definisi menjadi apa ya saya bilang cita-cita saya menjadi orang beneran maksudnya itu seperti kayak kalau aku sendiri di passionnya karena aku suka bicara di depan banyak orang, di depan umum mungkin hubungan internasional kalau untuk misalkan jurusan perkuliahan bisa kerja juga gitu. Terlebih selain cita-cita untuk pekerjaan, cita-cita untuk santunannya kepada kayak misalkan orang paling kalau misalkan saya kerjaan itu mencakup sama
orang banyak aja. Broadcast juga bisa mas. Oh, keren. Mau jadi artis juga ya? Iya. Oh, harus. Ini keren. Terus untuk bagaimana membagi waktunya nih? Kalau Untuk sendiri sih, kalau misalkan pandangan aku sendiri ya, kalau misalkan untuk membagi waktu, cara aku sendiri itu aku ngebuat list itu dengan cara misalkan aku pagi misalkan setiap pagi aku ngapain, aku tulisin dalam note aku yang misalkan aku mau lakuin 4 hari misalkan. Oke. Ya kayak misalkan pagi aku sarapan tuh olahraga dulu nih gimana, siang batu-batu kegiatan yang misalkan orang tua kayak mama masak atau apa gitu kan, sore ya waktu diberkain, malam baca-baca apa yang tadi pelajari ya, tidur juga sekarang pola tidur udah diubah juga. Terus pokoknya kalau misalkan ingin bisa bagi waktu, kita juga harus bisa menstabilkan tubuh atau enggak kita bisa koordinasikan satu sama lain. Misalkan kita ngapain harus jelas, nggak boleh terlalu lama ini atau terlalu bentar gitu kan. Yang mendukung karir siapa? Dukung karir pastinya dukungan pertama orang tua sih. Oke. Seberapa berarti mereka? Kalau dibilang berarti, aku nggak bisa pakai kata-kata sih sebenarnya. Terlalu expensive, terlalu luas. Dan kedua, pastinya dorongan teman-teman. Oh ya, most important sebenarnya sih sebelum orang tua, dorongan dari anak dulu ya. Itu aja makasih. Sebentar deh. Dari atas, kedua orang tua, ketiga teman-teman terdekat, keempat motivasi sendiri. Oh iya. Iya sih. Delon. Delon udah berapa lama sekolah? 2 tahun. 2 tahun. Selain kok memasak, kenapa suka masak kue? Soalnya dulu mami aku ngedorong aku ke dunia masak. Oh, oke. Suka. Aku sering bantu kamu buat kue. Serius? Pernah ada gagal nggak? Coba bagus. Teman-teman tahu Delon bikin kue. Apa mereka tahu? Ya mas, cuman kadang-kadang bilang itu hebat aja. Keren bro, keren. Anda aja sekarang sekolah di mana? Kelas 6. Kelas 6 sekolah SD. Iya, Pak. Kemana? Negeri kayaknya. Itu bisa kegiatan selain selain membaca. Kadang mau bantu orang tua, saya suka bikin kue ya, dijual dan bikin banana milk crispy ya. Kalau butuh bantuan saya akan bantu bikin kue, bikin kadang-kadang. Di ruangan ini. Iya, kalau keluar kalau Jadi bisa juga bikin kue. bisa, cuman nggak terlalu Tapi suka ya. Iya, suka Oke, banget. sangat membantu. Keren, keren, keren. Oke, terus kenapa dari sekarang mulai acting? Masuk iklan atau apa film? Kalau misalkan sejujurnya iklan Oke, apa? Nanti biar ada produser yang dengar loh, siapa tahu tertarik kan langsung ngomong aja. dengan semua yang misalkan saya jalani, ya saya terhitungnya atau tidak sih saya lagi pelaksanaan. Ikan apa dulu? Ikan. Ini siapa gitu? Wah, benar. Kamu bisa keren, keren, keren. Oke. Delon juga sama. Iya, lebih gampang juga. Oh, keren, keren. Berperan apa aslinya? Ya, Sama, dengan sebagainya. dengan sebagainya. Oke. Nih, kalau ke depan misalkan ada pilihan, Delon mau jadi apa ya? Kalau aku mah jadi pemain film. Film. Tokoh punya tokoh idola. Siapa? Amanda Manopo sama Arya Saloka. Wah. Keren, keren, keren. Hebat. Hebat, hebat. Kenapa suka dengan mereka? Soalnya aktingnya bagus. Oke, coba kalau dalam soal acting yang paling suka adalah apa? Marah, nangis, atau apa? Coba ekspresikan bagaimana sekarang acting marah. Kamu mainin mainanku. Udah bilang belum? Tuh lihat, rusak kan? Jadi gak? Wah, keren, 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 keren. Askia ya, Askia. Dulu pernah apa? Pantian Latihan berperan sebagai sebagai anak Pati. Pati juga, tapi jadi kayak suka baca Quran. Oke. Sekarang coba acting menjadi anak kan. Siap. Ya. Kamera action 3, 2, 1.
bener. Ini sinetron MMC kali aja. Betul. Nah, kamu berakting. Kalau aku sih sebenarnya aku lebih ke arah laga ya. Laga. Emosi ataupun kayak Oh iya. Jadi dengan karakter mimik itu udah mewakili gitu ya. kalau yang aku dapat ini selama pembelajaran waktu itu aku dulu fokusnya dengan laga Oke. berarti dengan karya tapi ternyata kalau laga tanpa mimik atau tanpa ekspresi juga kurang. Nah kalau misalkan aku lebih suka ekspresi mata ataupun sedih. Oke. Keren. Nih, Delon. Kemarin ke Delon bisa terkasih. Delon. Siapa yang ngomong Delon? Orang tua. Coba ucapan terima kasih sama Delon. Ngomong apa? Terima kasih mami sudah mendukung aku Jadi untuk jadi pemain film. menemukan hambatan nggak? Semua lancar saja. Hai. Pernah grogi atau salah tingkah atau salah skrip? Enggak, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Askia mau sekolah kemana siapa? Negeri belum tahu di mana. Belum tahu di mana. Tapi yang pasti bagaimana cara membagi waktunya antara belajar dengan sekolah acting? Kadang kalau sekolah acting itu kan ada minggu kadang-kadang. Ya kalau sekolah acting Ya. kalau ada tugas dari sekolah misalnya PR dikerjain malam sebelum tidur. Ya itu baca kalau memang ada waktu baca-baca. Apa yang membuat kalian tidak suka di dalam dunia acting? Yang dibilang tidak suka sih sebenarnya ada yang lebih spesifiknya mungkin karena kayak misalkan keselnya tuh ketika kalau misalnya orang lain bisa aku nggak bisa di sana. Oh kayak berbeda banget gitu ya kok yang lain bisa kenapa aku nggak bisa. Kalau misalkan aku sendiri mengatasinya dengan cara berarti kalau misalkan orang lain bisa dan aku ketinggalan jauh berarti aku harus belajar lebih keras. Iya karena aku ngejar keterlambatan aku sendiri. Oh Iya. Siapa tokoh favorit? Tokoh artis siapa atau aktor siapa? Luar aku dalam. Dalam dalam. Oke dalam sih. Lebih honest kalau untuk masalah laga aku pilih Iko Uwais. Oke. Iya. Kenapa apa yang membuatmu dewa? Iko Uwais pertama dia bisa sampai ranah Hollywood ya filmnya itu. Kedua aku sendiri pun sebenarnya kalau bela diri lebih prefer ke silat sih karena silat kan emang Indonesia banget gitu kan. Iya. Dari ketiga kalau aku sendiri nangkapnya Iko Uwais punya karismatiknya sendiri jadi beda dari yang lain sih kalau menurut aku ya kayak keren banget sih dia ngelakuin kayak gitu Bisa ya? Iya gitu kayak gitu jadi pingin gitu Delon dengan memasak sudah, acting sudah, menyanyi. Nah ini menyanyi dari mana? Kenapa pilih belajar menyanyi? Kadang-kadang itu bikin lagu. Oh, bikin lagu. Lagu apa yang kamu buat Delon? Lagu apa yang kamu buat? Buat itu Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Waduh, ayo lawan corona seperti apa nih? Coba nyanyikan. Ayo lawan corona. Itu sih udah agak-agak lupa. Agak lupa. Satu bait atau liriknya apa? Tapi sih liriknya itu soal melawan corona aja. Lagunya ada Ayo lawan corona. Kenapa benar terpikir untuk membuat lagu Ayo lawan corona? Soalnya waktu pertama kali adanya corona, jadi aku buat lagu dengan judul Ayo lawan corona. Oke, ayo lawan corona. Askia sekarang kembali Askia suka warung dari apa selain dari makanan apa yang favorit? Ayam. Ayam. Kenapa dengan ayam? Ya nggak tahu sih tapi kata ibu saya waktu ini saya suka sayur cuman setelah balikan gitu nggak suka sayur suka ayam Benar. Nah, tapi ini nanti kan teman dari Master Visual Lokasinya ruang kota kalian dari luar kalangan produser semua bisa
Mudah-mudahan kalian ketemu jodohnya melalui ini, kalian bisa acting lagi yang lebih profesional di matanya dilihat, karena yang penting mau usaha tetap jalan, karena semua dibutuhkan oleh Tuhan pada akhirnya. Kalau kita Ikhtiar dulu. ikhtiar dulu. Oke. Jalan semangat ya. Di sekolah ranking berapa? Di sekolah ranking berapa? Tahu sih. Libur ya? Apa corona juga? Oh, Corona. Jadi online. oh online sana. Oke. Sama juga. Ya, online juga. Sama online juga. Oke, ini Sobat Master ini Delon, penyanyi, acting, dan bisa buat kue. Ini aja hobinya menulis. Ya, Menulis ini lebih ke olahraga. Ya, olahraga basket apapun keren. Ini talenta-talenta warna-warni ini menjadi inspirasi buat Indonesia bisa maju, bisa bangkit. Ini jika mereka dikasih kesempatan untuk terus berkarya ya. Jangan patah semangat. Ya. Oke, ini coba ucapkan kepada ibu bapak guru, ucapkan terima kasih juga pada orang tua bahwa hari ini saya masih bisa berdiri. Tapi dengan teman-teman kita yang lain, makanya kita harus bersyukur ya. Ya. Coba disampaikan dulu. Jadi, terima kasih. Jalan dulu. Oh iya. Ya. Jalan dulu. Terima kasih untuk guru yang sudah mengajari aku. Oke. Terima kasih kepada orang tua dan teman-teman guru yang sudah pernah mengajariku. Dan terima kasih orang tua untuk pernah menyupport aku dan kawan-kawan semua. Nah, terima kasih terutama untuk orang tua saya dan juga kerabat terdekat saya, karena kalian semua membuat saya sekarang menjadi versi terbaik saya. Dan makasih juga untuk kalian semua. Saya di sini masih bisa berdiri dengan tegak. Ya, maksudnya sekarang saya masih bisa menjalani kehidupan selanjutnya berkat bantuan kalian semua. Oke. Nih, ada pesan nggak buat teman-teman kalian yang ada di sana? Coba pesannya apa biar seperti itu untuk menjadi seorang Delon, dia seorang apa? Ferdinand apa nih? Pesan apa? Pesan buat mereka seperti apa biar jadi lelaki seperti buat kita itu? Apa pesannya buat kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kalian ingin mencapai cita-cita kalian, tetap semangat ya. Nah, tetap semangat ya. Oke. Untuk kawan-kawan semua, jika kalian punya cita-cita, cobalah untuk menggapainya. Jika jatuh, itu memang sudah seharusnya, tapi kalian harus bangkit lagi dan jangan menyerah. Oke. Seperti yang dibilang Aska, pepatah yang teman saya bilang tuh agak mirip ya, seperti kayak kita nggak apa-apa, suatu saat kita bakal merasakan kekalahan ataupun kita keterpurukan. Tapi dari keterpurukan itu kita bisa dikasih pilihan antara bangkit atau menyerah, dan semua akan berakhir ketika kita memilih opsi menyerah. Makanya dari itu kita harus tetap berusaha walaupun kita menemui keterpurukan, dan juga harus lebih percaya pada diri sendiri. Never give up ya. Iya. Pantang menyerah. Oke. Ini di penghujung acara ini warna-warni, mudah-mudahan ini langkah awal ya, langkah awal dan selanjutnya menemukan satu penyanyi. Karena Delon tadi bisa nyanyi, Delon boleh nyanyi ya? Nyanyi ya, jangan apa nanti teman-teman ngikuti yang berdua ini ya kan. Ya. So, Delon ya, kalau teman-teman ikuti juga. Kan ini actingnya sudah, nyanyinya sudah, musiknya sudah, sekarang nyanyi. Berusaha hati, Air matanya berlinang, cinta yang terkenal. Tahu bisa taekwondo kan? Apa? Nah coba satu gerakan dua jurus kayak apa coba, karena ini atlet taekwondo nih, kita cek taekwondonya. Sobat Master, ini kita saksikan master taekwondo kita. Jurus atau cuma peragain tenang? Peragaan aja. Kata itu apa ya? Oh, kalau misalkan basic sih makan tepat sih. Kalau paling aku Gerakan aja. aja boleh. Nah, kalau di taekwondo tuh biasanya gini. Ada tendangan atas namanya upchuck ya. Kayak gini ya. Nah, itu upchuck kan. Ini namanya dolphin sih. Nah, pokoknya muter
dia nendang minggir gitu antara kepala bisa sama badan. Paling Ya, dia diskusi deh sudah. Enggak. Ini baca cerita ya. Boleh, storytelling ya. Ya bercerita tentang apa? Boleh. Baik, sobat master ini akan storytelling Asia. Sekiranya dulu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek tua. Nenek itu ingin sekali mempunyai anak, tapi karena usianya yang sudah tua, dia tidak bisa melahirkan anak lagi. Suatu hari nenek pergi mencari makanan, lalu bertemu dengan raksasa. Raksasa itu ingin memakan sang nenek, tapi raksasa itu berpikir bahwa nenek itu terlalu tua. Lalu nenek itu memohon, "Ampuni aku, wahai raksasa." Raksasa itu lalu mengampuni nenek tersebut, tapi dengan syarat. Jika kamu ingin aku ampuni, tanamlah biji ini, dan kau akan mempunyai seorang anak. Jika anak itu sudah berumur 17 tahun, serahkanlah padaku. Nenek tersebut lalu pulang ke rumahnya dan menaburkan biji timun emas tersebut di halamannya. Beberapa bulan kemudian, ada satu buah timun emas yang sangat besar. Nenek itu tersebut memutuskan untuk membelah buahnya tersebut, dan ajaibnya ada seorang anak. Nenek tersebut sangat bahagia dan merayakan lahirnya timun emas. 17 tahun berlalu dan timun emas beranjak menuju umur ke-17 tahun. Sang nenek sangat senang, tapi nenek tersebut teringat kepada janji sang raksasa. Lalu ternyata raksasa itu tidak lupa dengan janjinya. Lalu sang nenek menyuruh timun emas untuk pergi ke sebuah bukit dan menemui pertapa. Lalu raksasa datang ke pondok rumah neneknya. Raksasa itu mengatakan, "Mana timun emas? Berikan timun emas atau kuhancurkan pondok rumahmu ini." Nenek tersebut menjawab, "Timun emas sudah kabur, wahai raksasa." Tanpa pikir panjang, raksasa langsung menghancurkan pondok desanya si nenek. Timun emas yang sedang berlari menuju pertapa menemui pertapa tersebut. Lalu pertapa tersebut memberikan tiga sebuah karung yang berisi cabai rawit, garam, dan juga terasi udang. Timun emas lalu menuruni bukit dan berlari. Sang raksasa yang melihat timun emas langsung mengejarnya. Pertama, timun emas melemparkan sebuah cabai. Lalu dilemparkanlah cabai tersebut dan berubah menjadi sebuah pohon bambu yang penuh dengan duri. Sang raksasa terus berlari sampai ia terluka, tapi raksasa masih tangguh mengejar timun emas. Lalu ia merogoh garam. Lalu ditaburlah garam tersebut dan menjadi sebuah lautan. Raksasa menyeberangi lautan tersebut dengan mudahnya. Lalu ia hanya mempunyai satu senjata terakhir, sebuah terasi udang. Dilemparlah terasi udang tersebut dan menjadi sebuah danau lumpur yang menghisap. Raksasa terjatuh di dalamnya dan terus terhisap. Lalu timun emas hidup dengan damai. Terima kasih. Keren. Sobat master, ini talenta anak-anak Indonesia sangat luar biasa. Dengan kemampuan mereka dan tumbuh berkembang selayaknya, bisa memberikan kesempatan untuk mereka lebih jauh lebih hebat. Dan kami yakin mutiara-mutiara ini suatu saat akan menjadi sesuatu yang menjadi berharga aset bagi Indonesia. Saya akan Budi Langit ditemani oleh Aska. Sampai ketemu di warna-warni anak dunia anak.